Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah tak dimungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki, tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot, dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya memang, tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini, atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya. Maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan.
Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila, berjalan di atas egrang seperti anak kecil, kata Baginda Raja berpura-pura marah. Tunggu dulu Paduka yang mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakan kaki di tanah negeri ini, dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya kan mandi di kolam di rumah saya, dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini. Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini, jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya, sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas yang kali ini akan sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Berikut kisahnya. Abu Nawas mempunyai sahabat karib dari kecil. Ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika, Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan? Sapa Abu Nawas. Waalaikumsalam Abu Nawas, alhamdulillah kabar baik, sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. Kenapa kamu kawan? Ada masalah apa? Tanya Abu Nawas. Gak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja, jawab Mang Sarmun. Sudahlah, jangan bohong padaku, aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku, desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. Gini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku, kata Mang Sarmun mengeluh. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah, tutur Abu Nawas. Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka langsung pergi meninggalkanku, ujar Mang Sarmun. Memangnya semua kawan yang kamu kenal bersikap seperti itu padamu? Tanya Abu Nawas. Gak juga Abu Nawas, masih ada sih yang mau berkawan denganku, termasuk kamu Abu Nawas, jawab Mang Sarmun. Nah kalau gitu kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu, sahut Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang, timpal Mang Sarmun. Ya sudah kawan, begini saja, aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. Hah? Menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini? Tanya Mang Sarmun heran. Sudah, turuti saja. Nanti kamu juga akan tahu, ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas.
Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. "Waduh, maaf, aku nggak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. "Gimana kawan, laku cincinnya?" tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau beli Abu Nawas. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. "Wah, murah sekali ya nawarnya. Yaudah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, nggak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda, dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar. Mang Sarmun pun lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. "Gimana kawan, laku nggak dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. "Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu," pinta Abu Nawas. Kembali, Mang Sarmun langsung bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Maaf tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya?" tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. "Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku. Aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. "Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya dah, aku jual," balas Mang Sarmun dengan penuh semangat. Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujar Mang Sarmun. "Bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu, dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu," tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas. Kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita," balas Mang Sarmun. "Ya begitulah, dan sudah menjadi sunatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja.
memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu, lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan.
Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku, kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan. Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan? Tanya si menteri. Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi. Jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu, perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda raja masuk ke dalam rumah. Abu Nawas, aku mendengar dua cerita menarik tentangmu, kata baginda raja tanpa basa-basi. Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu? Tanya Abu Nawas. Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana? Tanya baginda raja. Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar, jawab Abu Nawas. Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata baginda raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas? Tanya baginda raja heran. Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung. Pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya? Hingga pada akhirnya Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas,
Gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua, Bu Nawas. Mungkin umurku juga nggak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin. Aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah enggak Abu Nawas, sudah enggak ada keinginanku menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi nggak Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin, soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan, suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul. Dan kita adakan sayembara Tuan, usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan Abu Nawas? Kenapa nggak besok pagi aja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak kaya maupun anak orang miskin semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya aku akan membagikan sesuatu kepada kalian, ucap Abu Nawas. Apa yang akan Tuan bagikan? Tanya salah satu anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah nanti, siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin. Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau ke luar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, aku sudah merawatnya dengan baik, Nek. Tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh? Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik. Ia merawat benih itu dengan telaten. Disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya 1 sampai yang bunganya banyak dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya, membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tak tumbuh.
Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Saya sudah merawat benih ini dengan baik. Tapi benih ini tak mau tumbuh, Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya. Karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya, dan ia sangat bertanggung jawab hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur, atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab?" ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola semua aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur? Karena seminggu sebelumnya Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji rebusan. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman, hingga terlalu banyak menyiraminya sampai membuat bijinya busuk. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika ada seorang pedagang dari kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap pelanggan yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangan yang dijualnya dibanderol dengan harga yang terjangkau. Ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh orang banyak. Sementara di depan toko milik dia berjualan, ada toko seorang Yahudi yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi itu juga berprofesi sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, si Yahudi juga mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya, dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan disita untuk menjadi miliknya. Sifat kejam itu menjadikan dirinya semakin kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut.
Suatu hari pedagang yang baik hati itu membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Karena di situ tidak ada orang lain yang bisa meminjami modal selain si Yahudi, ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta jaminan yang di luar nalar. Boleh kamu meminjam padaku, tapi harus kau kembalikan 2 kali lipat. Kalau kamu nggak bisa mengembalikannya tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diminta si Yahudi, pedagang itu pun merasa terkejut dan heran. Loh, kenapa jaminannya harus daging di tubuhku? Biasanya kan kamu meminta rumah untuk dijadikan jaminannya, tanya si pedagang. Kalau nggak mau, ya sudah nggak usah. Aku juga nggak memaksamu, balas si Yahudi dengan ketus. Dikarenakan memang sedang membutuhkan uang, si pedagang itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si Yahudi. Beberapa bulan kemudian, nasib naas menghampiri si pedagang. Entah suatu apa, ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang nggak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si Yahudi pun tiba. Si pedagang itu pun tidak mampu membayarnya. Ingat, sesuai dengan surat perjanjian kita, kamu harus memberiku 1 kilo daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si Yahudi. Permintaan jaminanmu itu gak wajar. Kita selesaikan saja di pengadilan, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Berangkatlah mereka berdua kepada Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, aku meminta hakku sesuai dengan perjanjian, tapi ia nggak mau memberikannya, kata si Yahudi mengadu. Setelah membaca dan mengetahui isi surat perjanjian itu, Tuan Hakim kemudian berkata, lalu daging bagian mana yang kamu inginkan? Aku ingin daging bagian lehernya, Tuan Hakim, jawab si Yahudi. Tentu saja keinginan si Yahudi bengis itu membuat Tuan Hakim terkejut. Sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si Yahudi sama saja ingin membunuh si pedagang tersebut. Tapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil, karena ada bukti sah surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari. Hingga setiap hari, si Yahudi mendatangi Tuan Hakim meminta untuk menuntaskan perkara tersebut. Kasus pun sampai ke telinga masyarakat dan menjadi bahan perbincangan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, boleh perlihatkan surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak berapa lama, ia pun mendapatkan jalan keluarnya. Tuan Hakim, saya akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang coba panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah si pedagang dan si Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu menulis surat perjanjian, kamu setuju bahwa kalau kamu tidak bisa membayar tepat waktu, maka si Yahudi akan memotong 1 kilo daging di bagian mana saja di tubuhmu yang diinginkannya? Iya Tuan Abu, benar itu, jawab si pedagang. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik Tuan Abu, jawab si pedagang dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, izinkan saya menjadi hakim dalam kasus ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurutku nggak ada yang susah dalam polemik ini. Sesuai surat perjanjian yang mereka berdua setujui, si Yahudi berhak meminta haknya, yaitu mengambil daging 1 kilo dari tubuh si pedagang yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Tuan Hakim kira Abu Nawas akan membela si pedagang tersebut.
Sedangkan si Yahudi merasa puas dan senang karena dendamnya akan segera terbalaskan. "Bagian mana yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada Yahudi. "Aku ingin bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan bangga. "Baiklah, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya," pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena sebentar lagi si pedagang akan mati di tangannya, tanpa ia harus melanggar hukum. Kamu boleh memotong daging leher si pedagang itu. Tapi ingat, hanya sekali potong, dan tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilo. Kalau sampai kurang atau lebih, maka kamu harus dihukum mati, dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas dengan tegas. Spontan si Yahudi terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilo daging dengan pas. Si Yahudi terdiam sejenak. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu akan segera tercapai?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu, saya nggak bisa. Saya ingin mencabut tuntutannya saja," ucap si Yahudi dengan suara ketakutan. Akhirnya si Yahudi pulang dengan perasaan takut. Sedangkan si pedagang baik hati itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkannya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita semua tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang ulama sufi yang cerdik. Terlepas dari berbagai kontroversinya yang sering bercanda, Abu Nawas adalah seorang ulama yang toleran. Ia selalu menerima pertemanan dari berbagai macam golongan, apalagi dari orang yang berbeda pendapat dengannya. Contohnya Abu Jahil. Walaupun berkali-kali Abu Nawas berbeda pendapat dengan Abu Jahil, tetapi mereka masih tetap berteman. Termasuk dari orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda tentang agama, yaitu si pendeta dan seorang rahib. Masalah pendapat agama, mereka boleh berbeda, tapi masalah pertemanan, mereka tetap akrab satu sama lain. Walaupun terkadang mereka saling usil. Entah si pendeta yang mengerjai rahib dan Abu Nawas, atau si rahib yang mengerjai pendeta dan Abu Nawas, atau terkadang juga Abu Nawas yang mengerjai mereka berdua. Bahkan tak jarang juga, si pendeta dan rahib bersekongkol bersama-sama mengerjai Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, si pendeta mengajak si rahib bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah mereka berdua sepakat tentang bagaimana caranya, mereka langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai dengan sholatnya. Tak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Mereka bertiga asik ngobrol dengan ditemani hidangan roti dan kopi panas yang dipersiapkan istri Abu Nawas. Kemudian kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. "Begini Abu Nawas, kami kesini sebenarnya ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci. Kalau kamu gak keberatan, ayolah ikut kami," ajak si rahib. "Wah boleh tuh, kapan waktunya?" tanya Abu Nawas. "Nah gitu dong, besok pagi ya kita berangkat," jawab si pendeta. "Siap, kalau gitu kita bertemu besok pagi di tempat biasa," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara si rahib dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena memang mereka tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka merasakan lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. "Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan?"
karena kami berdua akan mengadakan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu kembali dengan membawa makanan untuk kedua temannya itu. Perjalanan mengumpulkan derma itu cukup membuat Abu Nawas lelah dan lebih merasakan lapar daripada kedua temannya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa laparnya, Abu Nawas kemudian berkata, "Ayo kawan, kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami kan sedang puasa," kata si rahib. "Ya sudah, aku ambil yang bagianku saja. Kalau yang bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan," ujar Abu Nawas. "Wah, aku gak setuju itu. Kita kan berangkat sama-sama. Ya semuanya harus tetap sama-sama lah," protes si pendeta. "Bener itu, aku juga gak setuju. Waktu makanku kan besok pagi, bukan sekarang," sahut si rahib. "Loh, tunggu dulu. Aku kan tadi yang kalian suruh mencari derma, dan sekarang sudah kutukar dengan makanan ini. Kok kalian tidak mengizinkanku mengambil bagianku sendiri? Aneh kalian," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun si pendeta dan rahib tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas untuk mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Atau begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" usul pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian makan yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit. Dan yang paling jelek mimpinya, bagiannya paling dikit," kata si pendeta menjelaskan. "Wah, setuju aku dengan ide itu," sambung si rahib. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua temannya telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Si pendeta dan rahib mulai merasakan kantuk dan kemudian tertidur. Sementara Abu Nawas yang merasakan lapar tak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian Abu Nawas bisa tidur dengan perut kenyang. Ketika pagi harinya, mereka bangun hampir secara bersamaan. Si rahib dengan wajah berseri-seri langsung bercerita, "Kawan, tadi malam aku mimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Si pendeta memuji mimpi si rahib yang menurutnya benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. "Nah, kalau aku semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya," ujar si pendeta tak mau kalah. Si rahib pun juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas terlihat diam. Ia tampaknya memang tak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, si pendeta dan rahib mulai tak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. "Gimana denganmu Abu Nawas? Mimpi apa kamu semalam?" tanya si pendeta dan si rahib. "Kalian berdua pasti tahu kan siapa itu Nabi Daud? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku berpuasa apa enggak? Ya aku jawab saja aku sedang berpuasa, karena kan aku memang tidak makan seharian ini. Terus beliau menyuruhku untuk berbuka karena memang sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau.
Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan yang ada di sini. Jelas Abu Nawas. Si pendeta dan si rahib hanya bengong mendengar mimpi Abu Nawas. Kok bisa mimpi Abu Nawas sengepas itu? Mereka mau menyangkal? Ya nggak bisa. Karena mimpi nggak ada yang tahu selain si yang punya mimpi itu sendiri. Apalagi memang mimpi yang mereka berdua ceritakan hanyalah mimpi yang mengada-ngada. Dibuat seindah mungkin agar Abu Nawas kalah. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut, si pendeta dan si rahib hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Kemudian berjalan pulang dengan sempoyongan. Sementara Abu Nawas segar bugar, berjalan enteng seperti tanpa beban sedikit pun. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu ternyata diketahui oleh Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu, tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan cara mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik pun tak ada, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di dalam rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan, di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati, pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ia, ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain adalah si pemilik rumah. Abu Nawas pun juga terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, apa yang kamu lakukan dalam kotak ini? Saya sembunyi dari kamu, jawab Abu Nawas. Loh, kenapa bisa begitu? Tanya si pencuri heran. Saya tuh malu sama kamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk kamu curi. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia juga bersyukur, sekaligus heran, karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangganya, sehingga ia pun selamat dari hajaran massa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah ini sudah keberapa kalinya Abu Nawas berhadapan dengan orang ateis. Dan yang sudah-sudah si ateis hanya tertunduk lesu karena kalah telak dengan jawaban Abu Nawas. Tapi kelompok mereka ini tak ada kapok-kapoknya. Yang satu kalah, besoknya datang lagi yang lain. Seolah mereka tidak percaya dan tidak mengakui kekalahannya. Padahal sudah jelas, semua dilibas habis oleh Abu Nawas. Tapi pada kisah kali ini, si ateis mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Sampai-sampai Abu Nawas pun hampir enggan menghadapinya. Dan kisah ini bermula di suatu hari, ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka tak lain dan tak bukan adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada dua tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Ada nggak di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" Tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya berdebat mengenai Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Loh, kenapa harus diperdebatkan? Memang Tuan gak percaya Tuhan?" Tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Memang kau pernah melihat Tuhan?" Kata kedua orang ateis tersebut balik bertanya. "Ya enggak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Ah, dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja kan itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah berdebat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Ya Abu Nawas, kamu lihat dua orang asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat tentang adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami berdebat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf nih Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, ya itu hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk di sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Ya, kalau kalian mengaku percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas si ateis. "Oh begitu? Oke, aku terima tantangan kalian. Mau tanya apa kalian?" balas Abu Nawas dengan nada kesal. "Nah gitu dong, masa katanya punya Tuhan, tapi diajak debat malah takut duluan. Nih pertanyaanku, kalau kamu memang percaya adanya Tuhan, coba, apa kau pernah melihat Tuhan? Apa kau pernah menyentuh Tuhan?" "Ya pasti nggak pernah lah," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu kesimpulannya Tuhan itu memang nggak ada. Percuma dong kalian menyembah sesuatu yang nggak ada. Nih ya, segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal dan logika," balas orang ateis. "Oh gitu? Ya dah, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Oke, silakan. Kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Kalian pernah lihat otak kalian? Pernah nggak menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Nah, berarti kesimpulannya adalah kalian itu memang gak punya otak." Sepotan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Ya Abu Nawas,
Katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang nggak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu, begini, aku tanya balik kalian. Waktu kalian masih bayi nih, apa ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, ya walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Ya tentu saja ibu kami sudah tahu lah. Karena sekecil apapun, manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Jawab kedua ateis. Lah, terus kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kenapa kalian tidak dibuang saja ke laut? Atau kenapa kalian nggak dikasihkan saja untuk makan semut? Tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Itu karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuninya selama manusia itu mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.